Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Lona Milena dengan NIM 18118. Di sini saya mendapatkan tugas untuk membuat video tentang teknik penghitungan bakteri. Disimak dengan baik ya. Jadi sebenarnya buat apa sih menghitung bakteri? Dan sebenarnya apa sih kegunaannya menghitung bakteri untuk kita manusia? Jadi begini teman-teman, pengukuran pertumbuhan bakteri itu seringkali diperlukan dalam penelaahan mikrobiologis untuk mengetahui beban mikroba pada daging, susu, air, maupun limbah industri yang berhubungan dengan masyarakat. Pengukuran total populasi sel bakteri dapat dibedakan menjadi penghitungan jumlah sel, penghitungan massa sel, dan penghitungan aktivitas sel. Lalu, penghitungan jumlah sel itu dibagi menjadi dua, mikroskopik dan secara tidak langsung. Yang pertama yang akan Luna jelaskan yaitu penghitungan secara mikroskopik. Penghitungan secara langsung atau menghitung jumlah sel yang tampak pada pengamatan ini menggunakan mikroskop. Teknik ini banyak digunakan karena cepat dan sangat ekonomis. Teknik penghitungan mikroskopik menggunakan alat yang disebut counting chamber. Caranya ini yaitu suspensi mikroba yang akan dihitung, jumlahnya diteteskan ke permukaan lempeng gelas, tepat pada petak-petak atau pada kotak-kotaknya. Kemudian ditutup dengan gelas penutup, selanjutnya diamati dengan mikroskop dengan pembesaran yang diamati. Yang kedua, ada namanya penghitungan tidak langsung. Cara ini, awalnya kita sudah mengasumsi bahwa setiap sel bakteri akan menghasilkan satu koloni. Dengan demikian, jumlah koloni yang tumbuh merupakan jumlah sel hidup yang ada di dalam satu sampel atau satu contoh. Caranya ini diawali dengan melakukan suatu seri pengenceran dengan kelipatan 10 kali dari bahan atau sampel yang diperiksa. Kemudian, dari masing-masing pengenceran diambil 0,1 mili atau 1 mili yang diinokulasikan dalam cawan Petri dengan media agar yang sesuai. Inokulasi dilakukan secara duplo. Koloni yang dapat dihitung jika jumlahnya berkisar antara 30-300 koloni. Dari jumlah koloni tiap cawan Petri dapat ditentukan jumlah mikroba tiap miligram atau gram bahan sampel yang telah dikalikan dengan faktor pengencerannya. Begitu teman-teman. Selanjutnya ada cara penghitungan dari massa sel. Penghitungan massa sel memiliki 3 cara. Yang pertama, turbidimetri. Yang kedua, penerahan berat kering. Dan yang ketiga, penghitungan aktivitas sel. Ketiga hal ini akan saya jelaskan. Mohon disimak ya. Apakah teman-teman tahu nama alat ini sebelah ini? Alat ini bernama fotokalorimeter. Prinsip dari metode turbidimetri ini adalah bila seberkas cahaya dilewatkan pada suatu suspensi atau koloid, maka cahaya itu akan disebar ke berbagai arah atau pecah atau scatter yang nampak di mata sebagai suatu larutan yang keruh. Suspensi sel mikroba mengalami hal yang sama jika dikenai cahaya. Semakin besar konsentrasi sel mikroba dalam larutan, maka semakin keruh kenampakan suspensi tersebut. Sifat ini digunakan dalam memonitor pertumbuhan mikroba dalam media cair. Sebagaimana pertumbuhan sel, jumlah sel meningkat yang diikuti, meningkat juga kekeruhannya. Bila perubahan kekeruhan ini dapat diukur, maka sangat berguna dalam mempelajari kinetika pertumbuhan mikroba. Dengan kata lain yaitu, alat ini bekerja dengan cara mensuspensi mikroba yang menyerap sinar matahari yang melewatinya. Cahaya yang mengenai sel-sel mikroba dalam sampel, misalnya yang akan diperiksa ya, akan disebarkan. Sedangkan cahaya yang lolos setelah melewati sampel akan mengaktifkan foto tabung yang kemudian mencatat presentasi transmittance pada galvanometer. Presentasi ini kemudian disesuaikan menjadi OD atau optical density. Nah, kalau alat yang di sebelah ini bernama alat sentrifugator. Jadi, sentrifugator ini berguna untuk penerahan berat kering. Pengukuran dilakukan dengan menera berat sel dalam keadaan kering dengan cara suspensi dari masing-masing pengenceran yang disentrifus atau dipusingkan. Kemudian, setelah disentrifus, endapannya diambil dan dikeringkan di oven sampai beratnya konstan. Setelah beratnya konstan, dicatat. Selanjutnya, dibuat kurva standar antara hitungan cara tidak langsung dengan penerahan berat kering. Dari situ kita dapat melihat perbedaan dan hasilnya. Nah teman-teman, berikut adalah cara ketiga. Cara ketiga yaitu mengamati aktivitas sel itu sendiri.
Populasi sel dapat ditebak atau diduga dengan mengamati produk aktivitas sel seperti pembentukan asam, gas karbon dioksida, produksi NHB, dan lain sebagainya. Prinsip dari penghitungan ini adalah semakin besar produk yang dihasilkan sel, setara dengan kenaikan total populasi sel itu sendiri. Dalam hal ini, semakin meningkat jumlah sel, maka akan semakin banyak produk aktivitas sel yang dihasilkan. Segitu saja teman-teman. Saya Luna Melena pamit undur diri. Maaf jika ada salah kata, semoga ilmunya berguna. Stay at home ya, tetap sehat. Goodbye.